Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu skandal korporasi paling geger dalam sejarah modern, Dieselgate-nya Volkswagen. Ini adalah cerita soal ambisi, kebohongan besar, dan teknologi yang sukses mengguncang seluruh dunia. Nah, buat ngerti seberapa parah skandal ini, kita harus mulai dari sini. Das Auto. Cuma 3 kata, tapi ini bukan sekedar slogan, ini sebuah klaim. Volkswagen itu ya, sang mobil. Merek yang udah jadi sinonim buat keandalan, kualitas, dan kehebatan rekayasa Jerman. Jadi ceritanya di akhir tahun 2000-an, waktu semua orang lagi khawatir soal perubahan iklim, Volkswagen muncul bawa solusi yang kedengarannya, wah kayak mimpi jadi kenyataan. Mereka bilang punya mobil diesel yang kenceng, irit, tapi sekaligus ramah lingkungan banget. Teknologi yang mereka sebut diesel bersih ini benar-benar jadi jagoan utama mereka. Saking suksesnya, mereka sampai menang banyak banget penghargaan. Bahkan dapat gelar Green Car of the Year. Ini bikin para pengendara yang peduli lingkungan di seluruh dunia jatuh cinta sama mobil mereka. Tapi, di balik janji manis yang kedengarannya luar biasa ini, ternyata ada penipuan yang super canggih. Dan liciknya, penipuan ini bukan di mesinnya loh, tapi tersembunyi jauh di dalam barisan kode software mobil itu sendiri. Inti dari semua kekacauan ini adalah sebuah perangkat curang atau defeat device. Gampangnya gini deh, anggap aja software ini bikin mobilnya punya 2 kepribadian yang beda banget. Satu yang super patuh aturan, dan satu lagi yang, ya, liar dan suka-suka. Di sini kelihatan jelas banget 2 mukanya mobil ini. Waktu lagi di laboratorium, di mode uji, mobilnya jadi bersih banget, lolos semua standar emisi dengan mudah. Tapi, begitu mobilnya dipakai di jalanan biasa, software ini mati, dan mobilnya berubah total, ngeluarin polusi nitrogen oksida sampai 40 kali lipat di atas batas legal. Gila kan? Dan caranya tuh cerdik banget sekaligus licik. Softwarenya ini bisa ngebaca pola-pola spesifik. Misalnya, roda depan muter kenceng tapi setirnya diem. Atau durasi mesin nyalanya aneh. Dari situ dia tahu, oh gue lagi dites nih. Begitu tahu, dia langsung bertingkah baik. Pinter banget nipunya. Terus pertanyaannya, gimana caranya kebohongan sebesar dan serapi ini akhirnya bisa kebongkar juga? Jawabannya jujur di luar dugaan banget. Dan bukan datang dari orang dalam perusahaan. Jadi yang nemuin ini bukan whistleblower atau badan pemerintah loh, tapi sekelompok kecil peneliti dari sebuah universitas. Ironisnya, mereka ini awalnya cuma mau buktiin betapa hebat dan bersihnya mesin diesel VW di jalanan. Malah nemuin data yang janggalnya minta ampun. Nah, pas disodorin bukti, Volkswagen awalnya ngeles. Mereka coba buang badan, nyalahin kesalahan teknis lah, masalah software lah, macam-macam alasannya. Mereka berharap masalah ini bakal hilang gitu aja. Tapi, para peneliti dan regulator nggak mau nyerah gitu aja. Akhirnya, tanggal 18 September 2015, bom waktunya meledak. Kebohongan ini udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Volkswagen akhirnya ngaku. Dan efeknya, wah, instan dan benar-benar menghancurkan. Dan kita ngomongin skalanya ya, ini gila banget. 11 juta mobil. Anda bayangin, 11 juta mobil di seluruh dunia, semuanya sengaja dipasangin software buat nipu regulator dan konsumen. Pasar saham langsung panik. Coba deh, lihat grafiknya. Nilai saham perusahaan itu terjun bebas, ngilangin miliaran dolar nilai perusahaan cuma dalam hitungan hari. Dan pendarahan duitnya nggak berhenti di situ aja. Denda, tuntutan hukum, biaya recall mobil, semuanya ditotal-total kerugiannya nembus lebih dari 30 miliar dolar. Angka yang luar biasa besar. Udah pasti, skandal ini makan korban sampai ke jajaran paling atas. CEO-nya langsung mengundurkan diri, dan beberapa eksekutif lain bahkan harus menghadapi tuntutan pidana. Reputasi yang mereka bangun puluhan tahun hancur dalam sekejap. Tapi ini bukan cuma soal duit atau reputasi loh. Efek domino dari Dieselgate ini benar-benar mengubah peta industri otomotif global dan cara kita semua ngelihat tanggung jawab sebuah korporasi. Nah, ini poin paling pentingnya. Ini tuh bukan cuma kerjaan segelintir insinyur nakal. Ini adalah gejala dari budaya perusahaan yang udah rusak dari dalam. Coba bayangin, para insinyur ini dapat tekanan luar biasa dari atasan buat bikin mobil diesel yang irit sekaligus bersih. Target yang waktu itu hampir mustahil dicapai. Di dalam kultur perusahaan yang sangat tertutup, ngomong ini nggak bisa itu bukan pilihan. Jadi daripada bilang nggak sanggup, mereka milih jalan pintas yang curang. Dan tabel ini nunjukin dampaknya dengan sangat jelas. Sebelum skandal, semua tes emisi cuma di lab. Setelahnya, regulator di seluruh dunia maksa diadain tes di jalanan asli yang jauh lebih ketat. Kepercayaan publik ke teknologi diesel bersih langsung hancur.
Dan ini secara nggak langsung bikin peralihan ke mobil listrik jadi jauh lebih cepat. Bahkan VW sendiri terpaksa banting setir, sekarang mereka investasi besar-besaran di mobil listrik. Pada akhirnya, cerita ini jadi pelajaran yang mahal banget. Bukan cuma buat VW, tapi buat semua perusahaan. Kepercayaan itu adalah aset paling berharga. Sekali hancur, butuh waktu yang super lama buat bangun lagi. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang makin relevan sekarang, di dunia yang serba canggih ini. Kalau kode komputer aja bisa diprogram untuk berbohong sepintar ini, terus siapa atau apa lagi yang bisa kita percaya?